Nah, bagaimana terkait sama productivity gitu. Produktivitas ya kita tahu lah termnya produktivitas. Ternyata sustainability atau sustainable practice itu merupakan salah satu dari productivity trends. Pandangannya Pak Ari nih kira-kira, karena kan ya kita bisa lihat lah di lapangan banyak perusahaan yang masih struggling untuk mendapatkan revenue bahkan. Itu gimana Pak kira-kira? Mereka sebenarnya punya ketertarikan untuk punya perhatian lebih kepada yang tadi Pak Ari sebutkan. Nomor 5 di dunia yang diabetik. Makanya Pak Menteri Kesehatan beberapa waktu yang lalu kan menyampaikan kalau lingkar pinggangnya lebih dari 32 cm ya siap-siap gitu kan. Halo rekan hacker, berjumpa kembali di podcast Indonesia Produktif bersama saya Silvanus Hardianto. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama dan diskusi tentang sustainability productivity. Bersama kita saat ini sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, ada Pak Ari Cahyanto. Selamat datang Pak Ari. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ivan sudah mengundang saya. Apa kabar? Alhamdulillah kita sehat-sehat. Ini tolong diceritakan dulu, Pak Ari ini sekarang aktivitasnya apa? Sedang sibuk apa? Dan sebelumnya punya pengalaman bagaimana terkait dengan profesionalitasnya Pak Ari? Silakan. Oke, terima kasih Mas Ivan atas waktunya. Jadi saya saat ini adalah CEO dari Wongke. Wongke itu kita bergerak di bidang HIS in ABC, jadi Human Capital, IT, Sustainability dalam proses akademik, Business Consultancy, dan Core System. Oke. Di luar itu saya juga aktif juga di Genika gitu kan. Kita ketemu di Genika, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten gitu. Saya banyak belajar dari kayak dengan Mas Ivan, terus belajar juga dengan teman-teman yang lain. Selain itu juga saya sebagai konsultan juga di luar. Jadi kita bergerak di bidang organization development, terus juga ngajarin tentang sustainability, ngajar HR mengenai green HR, juga ke universitas yang ingin pindah switch karir ke green jobs. Apa sih itu green jobs gitu kan? Sekarang lagi hype banget tentang green jobs dan sustainability ESG. Selain itu saya juga melakukan penjurian dan beberapa narasumber kalau tentang CSR, tentang productivity, tentang macam-macam lah. Oke, keren sekali gitu. Pak Ari. Dan ini rekan naker, kita jadi nggak salah ya, kita punya narasumber yang sangat luar biasa. Nah ini kaitannya dengan sustainability productivity. Tadi Pak Ari sebutkan tentang green job ya. Betul. Sebelum kita sampai ke sana, apa sih sustainability productivity itu? Pertama kita lihat dulu tentang sustainability dulu gitu kan. Jadi kalau ada kata-kata sustainable development, itu katanya Brundtland Commissions. Beliau adalah mantan Perdana Menteri Norway dalam commission yang ada bukunya Our Common Future. Jadi masalah kita di depan tuh gimana gitu kan. Nah, sustainable development itu adalah pemenuhan kebutuhan kita masa kini tanpa merusak yang anak-anak muda ke depan memenuhi kebutuhannya mereka. Jadi kita juga harus mikir dalam kita melakukan sesuatu itu tidak boleh mengganggu anak cucu kita untuk memenuhi kebutuhannya. Itu kalau sustainable development. Keberlangsungan. Gitu. Baik. Nah, bagaimana terkait sama productivity gitu. Produktivitas ya kita tahu lah termnya produktivitas. Ternyata sustainability atau sustainable practice itu merupakan salah satu dari productivity trends. Jadi penting sekarang kita untuk memikirkan
sustainability, productivity itu seperti apa gitu kan. Nah, kenapa itu kira-kira dianggap penting oleh dan harus dilakukan oleh industri saat ini itu? Penting banget. Kalau kita lihat dari datanya dari Kemnaker bahwa produktivitas kita itu nilainya di bawah ASEAN. Padahal kita mau mendapatkan economy growth 8% kan. Kemudian di salah satu studinya APO bahwa dengan peningkatan berapa derajat saja gitu kan, itu juga bisa mengurangi produktivitas kita. Kita tahu dengan adanya panas, sekarang kan bukan global warming ya, global boiling katanya. Kebayang dong kalau es di Antartik itu bisa meleleh bahkan sebesar seluas New York. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Makanya kita nih harus concern semuanya, gitu. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Ari gitu ya, bahwa memang penting sekali bagi industri punya perhatian khusus lebih kepada green productivity atau juga tadi sustainability productivity gitu ya. Nah, gimana respon dari industri sendiri Pak melihat hal ini? Oke. Dari tahun 2023 saya pernah baca di Apindo, ternyata hanya 35% yang concern mengenai ESG. Namun kan kita juga ada OJK. Untuk 900 perusahaan TBK itu diwajibkan untuk menjalankan pelaporan keberlanjutan atau sustainability report. Itu setiap April. UMKM dan perusahaan-perusahaan itu kan sekitar 30.000 lah, 32.000 lah gitu kan. Nah, saya mikirin juga ini industri yang ini seperti apa. Kalau yang TBK tadi udah mulai diwajibkan malah ya. Tapi yang biasa seperti apa? Namun saya pernah beberapa kali menemukan bahwa teman-teman yang punya concern dari leadernya itu udah ada concern bahwa kan maka mereka mulai menerapkan pelaporan GRI, pelaporan SASB, itu tentang sustainability report. Ada juga CSRD, Corporate Sustainability Report Directive, itu kalau misalnya mau ekspor. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu mau ekspor ke Eropa, itu harus bikin report tentang CSRD. Perusahaan-perusahaan mau ekspor keluar, itu harus bikin GRI. Ada beberapa yang non TBK itu juga udah mulai bikin. Bahkan ya ada yang kemarin saya ketemu ada salah satu perusahaan, dia tidak ekspor, tapi dari leadernya sudah concern bahwa ini harus. Di beberapa kenapa itu mulai? Karena di beberapa penelitian itu anak-anak muda itu sudah mulai concern mengenai ESG dan sustainability. Anak-anak muda itu mulai concern mengenai green jobs nantinya seperti apa. Anak-anak muda itu udah concern apabila dia mau kerja, apabila perusahaannya atau leadernya itu punya concern mengenai sustainability atau ESG. Oke. Gitu. Artinya industri cukup merespon dan bahkan juga dari sisi pemerintah sudah mulai mewajibkan ya kepada perusahaan-perusahaan terbuka untuk lebih punya perhatian khusus dan bahkan menyampaikan laporan-laporan yang dibutuhkan untuk melihat sebagai sejauh mana implementasi di tempat mereka begitu ya. Nah, kayak tadi Pak Ari menyebut tentang green jobs ya. Ini rekan Naker juga mungkin juga ingin belajar lebih jauh nih tentang apa sih green job itu. Oke. Green job kalau menurut concernnya dari ILO gitu kan adalah pekerjaan yang concern mengenai bagaimana menggunakan energi terbarukan atau concern mengenai lingkungan gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau dilihat sebetulnya bukan buat kakak-kakak semua atau mas mbak yang mau rekan naker kita panggilnya ya, rekan naker yang ingin mencari pekerjaan. Wah, aku bukan orang environment, aku bukan orang kimia gitu kan. Aku bukan orang teknik industri, terus aku mau ikutan di green jobs mesti ngapain? Banyak bisa dilakukan kok. Karena juga kita untuk green job itu butuh komunikasi. Green jobs itu juga butuh tentang hukum. Jadi jangan sampai kayak komunikasi. Itu jangan sampai kita jadi greenwashing. Nah, termnya lebih seru lagi kan, ada greenwashing. Jadi kita seolah-olah hijau,
tapi kita bohong gitu, atau mengkemas-kemas gitu kan, pura-pura hijau gitu ya. Dan di dalam studinya Mercer ternyata di tahun 2025 ini ESG merupakan top 10 inisiatif yang dilakukan para HR dibandingkan tahun 2024 masih dalam top 16. Sekarang naik. Jadi concern. Maka insan apa tadi istilahnya? Rekan naker gitu. Jadi green jobs itu bukan hanya untuk orang-orang environmentalist atau kimia atau teknik industri, tapi juga HR, markom, komunikasi, legal, dan juga tentu orang pajak, orang akunting gitu. Nanti kan ada kewajiban IFRS S1 dan S2 itu harus dilakukan di tahun 2027 nanti Januari. Pada prinsipnya green jobs adalah pekerjaan yang memang juga harus memperhatikan unsur-unsur tadi ya, tentang sustainability, tentang environment, kelestarian lingkungan juga gitu. Betul. Meskipun bukan tidak spesifik dengan latar belakang terkait itu. Ya, jadi semuanya bertanggung jawab. Baik. Kalau nggak ada orang finance, bagaimana ngitung? Sekarang kan ada green bond, green finance dan lain sebagainya. Nah, kalau inisiatif di dalam sebuah organisasi bisnis ini kan biasanya akan terkait juga dengan anggaran nih untuk mengadakan itu. Nah, pandangannya Pak Ari nih kira-kira, karena kan ya kita bisa lihat lah di lapangan banyak perusahaan yang masih struggling untuk mendapatkan revenue bahkan. Itu gimana Pak kira-kira? Mereka sebenarnya punya ketertarikan untuk punya perhatian lebih kepada yang tadi Pak Ari sebutkan. Namun juga di sisi lain mereka masih berjuang bagaimana perusahaan sendiri tetap ada. Ya betul. Nah, ini, gimana itu Pak Ari? Itu masalahnya business case ya. Jadi mengenai financial calculation. Nah banyak yang di kita itu kan ada tangible sama intangible. Kebanyakan yang intangible-nya nggak dihitung. Kayak seperti kayak cost untuk rekrutmen. Dengan proses kita punya sustainability practice, ternyata banyak rekan-rekan naker itu lebih tertarik pada perusahaan yang menjalankan itu. Jadi kan lebih mudah dalam hal rekrutmen. Berikutnya lagi, pada proses engagement itu juga lebih baik. Dan program retentionnya juga karena lebih lama, jadi kan bisa time to marketnya bagus, mereka juga lebih produktif gitu. Jadi paling tidak kalau belum ada anggaran khusus untuk itu bisa lihat dari sisi yang intangible-nya itu Pak ya? Iya, jadi mesti dilihat hitung-hitungan bisnisnya. Ya kita mesti bareng-bareng sama, yang penting harus punya visionnya dulu kan. Dan diundanglah dari teman-teman accounting, teman-teman sustainability dan lain sebagainya untuk bikinin bisnis case seperti apa. Dari beberapa penelitian yang teman-teman TBK dari tahun 2020-an gitu sampai 2024, ternyata dalam penerapan ESG itu bisa meningkatkan, ada yang meningkatkan saham, ada yang meningkatkan secara finansial. Nah kalau kaitannya masih dengan green jobs nih Pak Ari. Kira-kira rekan naker yang tertarik untuk masuk ke sana, apa kompetensi yang dibutuhkan spesifik? Yang pertama nih, soft skillnya dulu adalah punya growth mindset. Growth mindset. Yang kedua harus mau belajar terus, karena sustainability itu luas banget. Ambil beberapa sertifikasi. Banyak kok yang gratisan di luar, mulai dari United Nations tuh ada. Dan kemarin saya juga dapat dari Cambridge Biodiversity and Law. Padahal latar belakang saya matematik, jadi saya belajar Biodiversity and Law dan saya bukan orang hukum. Itu hanya tinggal menuliskan proposal aja dan itu online. Nilainya senilai 800 pound sterling beasiswanya. Dan itu tidak hanya orang-orang yang sudah lulus atau bekerja, karena saya juga menemukan gitu teman-teman dari ada UGM baru tingkat 2 itu dapat beasiswanya untuk belajar sustainability
atau misalnya Paris Agreement, Kyoto Agreement, kemudian tentang child gitu ya, dan biodiversity itu nilainya satu course-nya itu 800 pound sterling. Dan selain itu juga dan itu tadi gratis tuh. Gratis. Oh, gratis. Oke. Gratis. Yang penting nulis proposalnya gimana ya. Kemudian juga ada CSRD, Corporate Sustainability Report Directive. Itu juga ada yang part gratisnya, ada yang berbayar tentunya. Gitu. Banyak kok di luar itu, dan saya juga ngambil tentang sustainable finance dari United Nations. Oke. Tapi memang dalam pengalamannya Pak Ari masih lebih banyak itu kita dapatkan dari luar negeri atau gimana? Di nasional sendiri ada nggak? Nasional kalau sekarang udah mulai rame. Jadi beberapa asosiasi itu ngomongin tentang green jobs, gimana dapetin green jobs. Ada yang berbayar, ada yang free gitu. Nanti sore saya malah dapat undangan untuk pengenalan mengenai IFRS S1 dan S2. Itu buat orang akunting, buat bagaimana pelaporan tentang sustainability report di sisi akunting untuk IFRS S1 S2. Oke, baik. Nah, ini rekan hacker nggak usah terlalu pusing dulu dengan banyaknya terminologi yang ada di sustainability productivity ya. Anda silakan coba googling lebih jauh tentang apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ari dan gali lebih dalam biar dapat banyak hal yang lebih keren lagi ya terkait dengan sustainability productivity. Nah, Pak Ari, seandainya begini, ini oke lah, saya perusahaannya masih belum besar, masih karyawannya tidak banyak, tapi saya sangat ingin punya perhatian juga terhadap sustainability productivity ini. Saya mulainya dari mana? Pertama tentu harus punya growth mindset sama keep on learning ya. Punya itu dulu, itu dua dasar yang penting. Dan ini dari ownernya ya? Dari ownernya, gitu, dari ownernya. Karena juga di dalam beberapa waktu yang lalu yang saya dapatin CPS Certified Productivity Specialist, dan juga nanti juga ada Green Productivity Specialist dari APO, itu juga UMKM juga main. Dan kita dari GRI, Global Report Initiative, yang buat pelaporan, itu juga ada pelatihannya untuk UMKM. Mesti ngapain? Mikirnya yang dasar adalah bagaimana kita memperhatikan lingkungan, bagaimana kita bertanggung jawab. Jadi jangan sampai kita lepas tanggung jawab bahwa ini adalah consumer yang tanggung jawab, gitu. Kayak UMKM, kita mulai banyak perhatian. Saya tahu perusahaan-perusahaan besar itu juga memberikan perhatian khusus kepada UMKM untuk memberikan pendanaan apabila menjalankan sustainability practice, gitu ya. Misalnya kalau batik, ini punten batiknya kayaknya masih batik cap ya. Jadi batik itu kan dari wax gitu ya, oil malam. Gitu. Malam gitu kan. Malam itu kan juga oil ya. Sebetulnya ada teknik pewarnaan khusus yang berasal dari alam. Gitu. Jadi mesti dipikirin, terus juga mikirin juga, oh saya makanan nih. Nah, makanannya juga perlu diperhatikan mengenai misalnya berapa kalori sih. Kan sekarang tuh orang Indonesia tahu nggak, di dalam 17 SDG itu SDG nomor 3 tentang health, orang Indonesia tuh ternyata nomor 5 di dunia yang obes. Obesitas. Nomor 5 di dunia yang diabetik. Makanya Pak Menteri Kesehatan beberapa waktu yang lalu kan menyampaikan kalau lingkar pinggangnya lebih dari 32 cm ya siap-siap gitu kan. Nah, perhatian gitu. Jadi buat UMKM tuh perhatikan mengenai 17 SDG tersebut. 17 SDG ya. Jadi sebenarnya kembali ke hal-hal yang dasar ya, hal-hal fundamental untuk bagaimana kita juga bisa terlibat dalam melestarikan lingkungan di sekeliling dulu gitu ya. Dan diterapkan di organisasi bisnis kita. Betul. Baik. Terima kasih Pak Ari. Nah, ini saya lihat Pak Ari ada bawa buku apa ini Pak Ari? Ya. Ini buku tentang kepemimpinan keberlanjutan, jurus jitu peningkatan produktivitas karyawan. Gitu. Itu jadi, apa itu? Isinya tentang riset saya dari beberapa penelitian gitu, terus meneliti dari Indonesia, dari ujung Medan sampai Papua,
itu dari perusahaan TBK maupun perusahaan non TBK mau melihat bagaimana penerapan prinsip keberlanjutan, baik itu di pemimpin dan perusahaan terhadap produktivitas. Oke. Ini kalau rekan-rekan yang tertarik ingin memiliki, bagaimana ini caranya nih Pak? Bisa di IPB, nanti ada IPB Press, itu ada di toko online-nya, dan juga ada digital versionnya di IPB Press. Oke, baik. Yang memberikan komentar juga ada Pak Yunus, Ketua GNIK. Oh iya. Terus ada beberapa asosiasi lainnya, IEPA, IS2P, IEPA itu Indonesian ESG Professional Association, sama IS2P Indonesian Society of Sustainability Professional. Ada juga teman-teman dari CMA, Certified Management Accountant. Banyak lah pokoknya. Banyak lah yang memberikan ini warnanya support. Hijau. Jadi memang sengaja ya, nuansanya harus relevan dengan konteks dan konten ya Pak Ari ya. Betul. Tahu nggak kenapa hijau itu ya? Kenapa? Itu memang lingkungan. Tapi kalau orang pakai dasi, pakai jas itu kan dianggapnya sebagai leader. Dia memegang ini baik. Dasi berarti memegang kendali. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih, sepertinya sesi kita juga untuk podcast kali ini sudah berakhir. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Mas Iwan. Ngobrol-ngobrol. Semoga juga buat rekan-rekan ini jadi pengalaman dan pengetahuan baru gitu ya. Sampai jumpa lagi di podcast Indonesia Produktif berikutnya. Saya Silvanus Hardianto, tetap semangat dan tetap produktif.